Halo semuanya, selamat datang di Lab ID, tempat kita bahas topik seputar branding, marketing, sama komunikasi. Kayak biasa di sesi review brand design kali ini ada Gue Faisal, sebagai, gue kreatif. oke, sama gue Nia sebagai strategist. Kali ini kita akan bahas desain seputar apa nih? Kecantikan ya? Ini dunia yang gue kurang tahu sih sebenarnya. Ya tentang beauty, bisa tentang skincare atau tentang body care. Nah, brand yang spesifik mau kita bahas itu brand yang baru launching Ya, sebenarnya, ya. Dan cukup unik, sesuai dengan review sama pemberitaan yang beredar. Produk-produk ini sebenarnya cukup unik secara branding. Kita akan bahas. Namanya adalah Do it. It. Iya, Do It itu bukan duit uang ya, tapi Do It dia itu adalah rangkaian perawatan body care. Jadi untuk kulit, tapi kulit badan sebenarnya. Dan kenapa kalau buat gue sebagai strat ini cukup unik rangkaiannya, karena dia punya end benefit yang mungkin sedikit beda dengan body care kebanyakan di Indonesia. Kita tahu biasanya kalau konsumen Asia atau Indonesia itu pengennya eh, yang memutihkan mungkin, jadi bikin kulit itu bisa lebih cerah, atau yang memberikan perlindungan SPF terhadap sinar matahari. Dew ini sesuai namanya, dew atau sebenarnya dew itu artinya Embun. lembab, embun. Iya. Embun ini benefit akhirnya itu adalah glowing. Nah, selama ini glowing biasanya fokusnya untuk skincare, jadi dari leher ke atas. Kali ini glowingnya itu justru untuk seluruh badan, karena apa? Karena sangat melembabkan. Jadi bagus untuk kulit badan. Hasil akhirnya itu adalah glowing skin. Nah, ini juga secara benefit cukup unik di market. Nah, tapi karena kita akan bahas desain, kira-kira gimana nih Sal? Menurut lu desain dari rangkaian produk Duet? Ya, mungkin sebelum masuk ke duit itu sendiri, kita harus ngelihat, biasanya kita lihat kompetitif industrinya ya dalam skincare, bagaimana treatment packaging lainnya gitu kan. Terus kemudian bagaimana cara mereka nge-rebrand produk-produknya mereka, terus dan style seperti apa sih yang lagi happening biasanya gitu. Nah, kalau ngelihat di trend sebenarnya mayoritas itu bermain dengan warna-warna yang soft ya, karena lebih ke arah feminin look and feel-nya. Terus kemudian treatmentnya ada yang memang menggunakan treatment yang lumayan girly banget, atau ada yang sifatnya mature. Ini bisa kita ngeliatin dari berbagai macam grafis, ilustrasi, atau kemudian treatment font type dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara tentang duit sebenarnya, dari analisa gue, ini opini gue sendiri pribadi, gue lihat bahwa duit ini sendiri untuk pertama ini mereka ngeluarin satu range collection atau satu series yang secara branding menurut gue menarik dalam artian menempatkan color coding itu sebagai pembeda dengan yang lainnya, dengan produk-produk atau brand lainnya. Bedanya gimana? Jadi kalau gue lihat analisa secara sekilas, ada dua color yang digunakan oleh brand Duet. Nah, dalam series ini memang satu produk dan beberapa produk lainnya, kebetulan kalau setahu gue ada tiga produk, itu color combinationsnya tuh berbeda-beda. Jadi untuk yang kategori di untuk shower itu yang warna biru, terus kemudian itu full ya, semua packagingnya biru. Terus kemudian untuk body polishnya itu sendiri, yang untuk produk kedua itu menggunakan warna orange, light orange kurang lebih. Terus yang ketiga ini untuk body silk, ini menggunakan dua color combinations antara orange dan biru muda gitu. Jadi menurut gue kenapa ini menarik, karena Duet ini menggunakan dua color code yang dikombinasikan di masing-masing produknya dalam range yang sama gitu kurang lebih. Itu termasuk lazim nggak? Artinya gini, apakah brand-brand body care sebelumnya mereka dalam menggunakan warna itu biasanya kayak apa sih? Ini kan kalau Do It berarti dalam satu seri dengan benefit yang sama yaitu glowing.
mereka main sama 2 warna. Nah, kalau brand lain itu biasanya kayak gimana di industri body care yang lu tahu? Sepemahaman gue sebenarnya untuk di kategori body care ini memang treatmentnya itu biasanya based on series. Jadi misalkan satu seri mereka untuk fungsinya apa itu menggunakan satu color code biasanya. Jadi misalkan setahu gue untuk jenis tipe kulit tertentu yang untuk fungsinya apa itu menggunakan satu color code tertentu. Misalkan mungkin kulit yang kering, kulit yang sensitif, maka itu satu rangkaian akan menggunakan satu warna tertentu. Betul. Atau mungkin bisa juga berdasarkan kandungan. Jadi kalau kandungannya semisal ada bunga mawarnya, jadi rangkaian itu let's say warna pink, atau kandungannya itu pakai minyak zaitun, maka dia akan berubah brand yang sama pakai warna hijau. Jadi biasanya warna itu akan berubah dengan 2 cara tersebut. Tapi di kasusnya Duit dia cukup unik karena berubahnya itu justru dalam satu rangkaian yang sama. Betul. Ya, jadi itu yang bikin dia berbeda. Lumayan menarik sih. Iya, berbeda dari brand yang lain. Apalagi untuk yang body silk yang khusus dipakainya itu untuk malam karena teksturnya lebih creamy, dia mengkombinasikan 2 warna. Ya. Iya. Gitu, 2 warna. Tapi tetap kita bisa identify, bisa mengenali color brandnya itu dari 2 warna tadi yang memang dipakai oleh Duit sih gitu. Oke. Terus lebih lanjut lagi, Duit ini tuh sebenarnya menarik juga selain dari sisi desain yang tadi disebutkan tentang penggunaan warnanya dalam satu rangkaian, itu karena positioning. Jadi ini lebih ke arah strategi brandnya ya. Mereka itu unik karena selama ini biasanya body care atau skincare itu ngambil positioning seputar tadi manfaat buat kulit. Tapi Duit ini kalau kita baca di media ya, kita bisa lihat nih coverage dari medianya, mereka itu banyak yang bilang bahwa ini adalah body care hands free pertama keluaran Indonesia, jadi produk lokal. Nah, mungkin banyak yang bingung apa atau sih? tertarik. Iya. Apa sih hands free? Hands free itu apa? Biasanya kan buat apa headset, elektronik, hands Ya. free gitu kan. Betul banget. Nah, dan kita tahu sebenarnya produk body care itu mau nggak mau sebenarnya pasti pakai tangan untuk pengaplikasiannya. Nah, kalau Duit dia itu ada istilahnya bantuan atau tools atau aplikatornya di ketiga rangkaian produk mereka untuk end benefit kulit yang glowing. Semisal yang body water itu bentuknya spray. Jadi kalau kita memang lagi buru-buru banget, itu kita tinggal spray, mungkin ditepuk-tepuk aja selesai. Jadi nggak ribet ya cara aplikasikannya gitu ya. Yang kedua yang body polish itu ada rollnya. Jadi kita tinggal keluarkan produknya, terus kita roll pakai si produknya itu sendiri. Seperti deodoran mungkin ya aplikasinya. Nah, ya. tapi ini tuh ada kayak pijit-pijitannya. Ya. Gitu. Terus yang ketiga itu dia ada brushnya. Nah, brushnya ini yang bisa kita dip ke si produk, kemudian kita balurkan atau oleskan ke badan. Jadi memang sekilas meminimalisir kontak yang namanya telapak tangan kita langsung dengan produk untuk pengaplikasian karena ada aplikatornya. Makanya disebut hands free, dan ini konsep yang sebenarnya cukup unik. Betul. Jadi kalau dari sisi branding memang setiap brand itu atau setiap produk itu memang harus punya USP ya, unique selling proposition ya, atau yang biasanya itu menjadi daya tarik dari sebuah produk juga. Baik itu dari mungkin ingredients, function, atau misalkan bentuk packaging dan lain sebagainya, itu yang bisa menjadikan sebagai bahan jualan sih. Betul. Dan hands free ini juga dimaksudkannya untuk kategori konsumen yang dia dalam kesehariannya itu aktif dan sibuk, sehingga untuk mengurus kepentingan dan kecantikan kulitnya mungkin waktunya itu nggak bisa banyak, harus cepat. Nah, ini juga yang bikin kayaknya si rangkaian produk itu walaupun pertama kali hanya keluar 3, tapi 3 itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kulit yang glowing di pagi, siang, sama malam. Body water tuh kalau pas pagi mandi gitu ya, terus sebelum pergi pakai yang body polish, malam mau tidur pakai body silk. Jadi dia itu mencoba untuk tap in di setiap kesibukan atau kesehariannya si target audience. Ya, dan kita lihat memang kalau Duit itu gue bayangin ya, karena gue mungkin bukan target usernya, tapi gue bayangin dia lebih ke arah target audience itu yang lebih praktikal.
practical yang mereka mungkin wanita karir atau misalkan punya kesibukan yang mungkin multitasking seperti itu, yang mungkin nggak punya waktu banyak nih sebenarnya untuk mengurus kecantikan mereka atau kulit mereka seperti itu gitu. Yep. Nah, kalau kita balik lagi ke desain tadi, Faisal tuh sempat mention bahwa dia Do It itu warnanya cenderung soft. Nah, kita kemarin kebetulan juga pas ngeliat-liat banyak tentang body care dan kemasan. Ternyata warna-warna apa sih yang kurang lebih trending menurut lo? Ya, yang setahu gue sekarang di kategori produk-produk perempuan, terutama skincare atau kosmetik itu sekarang lagi rame yang warna pastel ya, pastel atau soft. Mungkin karena trennya juga sekarang lebih ke arah situ juga. Apalagi kalau kita lihat memang di beberapa e-commerce yang menjual barang-barang seperti ini dijajali dengan warna-warna yang kurang lebih serupa sih sebenarnya. Dan menurut lo warna pastel itu artinya apa? Ya dia lebih ke arah feminin sih sebenarnya. Dan merepresentasikan kecantikan kali ya. Jadi kenapa warnanya seperti itu. Nah, Do It juga kebetulan warnanya itu cukup soft, dan kelembutannya ini, efek softnya itu juga kelihatan di sebenarnya si produk. Karena kalau kita pegang nih si kemasannya, dia itu agak-agak kayak matte atau doff gitu ya, finishingnya ya. Jadi bukan glossy istilahnya. Bukan glossy sih. Bukan glossy gitu seperti kemasan biasanya. Jadi kita juga kalau pegang di tangan tuh lebih kerasa premium lembut gitu. Premium terus lembut. Jadi itu juga mewakili the idea of the brand. Nah, intisarinya yang bisa kita rangkumkan setelah heboh ngomongin Do It, dia menavigasi market body care yang sebenarnya sangat-sangat banyak pemainnya, itu dengan 3 cara keunikan. Yang pertama pastinya dengan bikin positioning hands free, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara dia menggunakan dua warna yang sebenarnya kalau boleh dibilang mungkin nggak terlalu lazim ya, 2 warna untuk satu rangkaian kategori sendiri gitu. Dan yang ketiga, benefit dari body care-nya, yaitu ketika orang atau market banyaknya pengennya yang putih, terus yang mungkin SPF-nya tinggi banget gitu. Nah, ini tuh khusus untuk bikin glowing, yang mana glowing itu identik dengan kita kalau justru kena matahari itu kalau bisa kulitnya itu glowing gitu ya, walaupun body polish juga ada SPF-nya. So, glowing, penggunaan warna, sama positioning hands free, itulah yang bikin Do It itu bisa kurang lebih bernavigasi lah di market dan bikin orang itu pada nengok. Ya, ini nafas baru sih sebenarnya kalau gue lihat ya di produk-produk kategori skincare sama body care ini sih sebenarnya. Oke, jadi kurang lebih itu pembahasan kita tentang Do It. Kalau kalian tertarik sama topik-topik seputar review brand design dengan kategori apapun, kalian bisa stay tune terus di YouTube sama podcastnya Lab ID, atau bahkan subscribe di YouTube kita ya. Betul. Oke, kalau mau tahu lagi kira-kira berikutnya kita mau bahas apa tentang marketing, branding, atau komunikasi, make sure to stay tuned. Bye!